Sekarang mari kita bicara tentang bintang jatuh. Sangkakala ketiga menggambarkan bintang yang jatuh dari surga sebagai lampu yang menyala. Sekarang kita harus melangkah lebih jauh lagi, yaitu sebagai lampu yang menyala. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus menemukan arti dari kata bintang, tetapi juga ungkapan apa, lampu yang menyala. Seperti yang telah kita lihat pada contoh pertama, bintang yang jatuh melambangkan siapa? Setan. Beberapa ayat kitab suci menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Jadi mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Yesaya 14 ayat 12-14 sudah kita baca. Mari kita baca Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, diapakan, dilemparkan keluar. Si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam Lukas pasal 10 ayat 18, Yesus berkata bahwa ia melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ellen White mengatakan bahwa ini adalah kiasan untuk pengusirannya pada mulanya. Tetapi ia menjelaskan bahwa ini secara khusus berbicara tentang pengusiran iblis di kayu salib. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 18. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis, jatuh seperti kilat dari langit. Apakah ini mirip dengan apa yang kita lihat pada sangkakala yang ketiga? Tentu saja. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ngomong-ngomong, di dalam kitab suci, malaikat-malaikat diibaratkan sebagai lampu. Apakah iblis itu malaikat? Ia adalah bintang yang jatuh, tetapi malaikat juga disebut lampu. Perhatikan Yehezkiel pasal 1 ayat 13 dan 14. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, yaitu malaikat, kelihatan seperti bara api yang menyala. Seperti apa, suluh, menarik, yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Api itu terang, dan dari api itu keluar apa? Aku melihat setan jatuh seperti apa? Seperti kilat. Malaikat-malaikat di sini dibandingkan dengan lampu. Ayat 14, makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti, kilat. Bagian atas halaman 75. Namun, seperti yang telah kita lihat, bintang yang jatuh dari langit pada titik ini, tidak dapat secara langsung mewakili siapa? Iblis, karena ia telah jatuh jauh sebelumnya, baik dari surga maupun di kayu salib. Maka bintang itu pasti melambangkan sesuatu yang datang kemudian. Sekarang mari kita melangkah lebih jauh. Bukan hanya iblis yang dikatakan sebagai bintang, tetapi juga malaikat-malaikat yang dikatakan sebagai lampu atau suluh seperti yang dikatakan di sini. Karena di dalam perjanjian baru, lampu sebenarnya adalah suluh. Mereka tidak memiliki lampu seperti yang kita kenal sekarang, lampu-lampu itu sebenarnya adalah obor. Jadi bintang-bintang tidak hanya melambangkan malaikat di dalam Alkitab, tetapi seringkali juga melambangkan umat Allah yang menjadi agen-agen Allah dalam memberitakan Injil yang murni. Dalam Wahyu 1 ayat 20, ketujuh bintang di tangan kanan Yesus melambangkan para rasul atau gembala-gembala dari ketujuh jemaat. Jadi ya, iblis disebut sebagai bintang, bintang yang jatuh. Tetapi bintang juga dapat melambangkan apa? Dapat juga melambangkan umat Allah. Perhatikan Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah, apa? Malaikat, atau utusan-utusan, lebih baik. Ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu, yang kamu lihat itu adalah apa? Ketujuh jemaat. Ketujuh bintang itu ada di tangan kanan Yesus. Dan ini melambangkan fakta bahwa Yesus Yesus mengarahkan pekerjaan para utusan itu.
Ketujuh jemaat melambangkan apa? 7 era atau periode sejarah gereja yang berurutan. Sehingga ketujuh bintang itu pasti melambangkan para utusan atau gembala, yang memberitakan pekabaran Allah kepada jemaat-jemaat di setiap periode tersebut. Apakah Anda memahami maksud saya? Artinya, masing-masing dari ketujuh jemaat memiliki satu bintang. Dan setiap bintang itu mewakili para pemimpin agama pada masa tertentu, yang diwakili oleh jemaat tersebut. Para pengkhotbah ini harus menjaga kebenaran Injil yang murni. Bagaimana caranya? Hidup. Mereka tidak boleh menjadi bintang-bintang yang jatuh, mereka harus menjadi bintang-bintang yang tetap di langit yang memancarkan cahayanya. Mari kita lanjutkan, Wahyu 12 ayat 1. Karena di sini dikatakan bahwa bintang-bintang tidak hanya melambangkan malaikat, tetapi juga melambangkan apa? Manusia yang melakukan perintah Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 1, 12 bintang pada mahkota perempuan itu melambangkan apa? Ke-12 Rasul Anak Domba. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajarkan kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Dalam Zaharia 9 ayat 16, para nabi melihat umat sisa terakhir di bawah lambang bintang-bintang di atas mahkota kemuliaan. Dalam Daniel 8 ayat 10 dan ayat 24, kita diberitahu bahwa tanduk kecil itu menjatuhkan bintang-bintang yang melambangkan mereka yang telah dianiaya selama periode kekuasaan kepausan. Dan dalam Daniel 12 ayat 3 kita diberitahu bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Jadi apakah bintang-bintang mewakili umat Allah yang setia juga? Tentu saja, asalkan mereka bukan bintang jatuh. Sekarang Ellen White memberikan komentar yang mendalam tentang bintang-bintang. Hal ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, halaman 586 dan 587. Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Perkataan ini diucapkan kepada siapa? Guru-guru di dalam sidang. Mereka yang dipercayakan oleh Allah dengan tanggung jawab yang berat. Jadi, apakah yang dilambangkan oleh bintang-bintang itu? Para guru di dalam gereja. Dan mereka dipercayakan dengan apa? Dengan tanggung jawab yang berat. Pengaruh-pengaruh yang manis yang harus berlimpah-limpah dalam sidang dihubungkan dengan apa? Pendeta-pendeta Allah yang harus menyatakan kasih Kristus. Bintang-bintang di langit adalah di bawah pengendaliannya. Ia memenuhi mereka dengan terang. Ia menuntun dan mengendalikan pergerakan-pergerakan mereka. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak diarahkan oleh Kristus? Jika ia tidak melakukan hal ini, mereka akan menjadi apa? Bintang-bintang yang jatuh. Apakah Anda memahami hal ini? Demikianlah dengan pendeta-pendetanya. Mereka adalah alat-alat pada tangannya, dan segala kebaikan yang mereka lakukan dikerjakan oleh kuasanya. Melalui mereka terangnya harus bersinar. Juru selamat menjadi efisiensi mereka. Jika mereka memandang kepadanya sebagaimana mereka memandang kepada Bapa, mereka akan disanggupkan melakukan pekerjaan, siapa? Pekerjaannya. Sementara mereka menjadikan Allah tempat bergantung mereka, ia akan memberikan kepada mereka kecemerlangannya untuk membiaskan kepada dunia. Bukankah itu pernyataan yang luar biasa? Jadi, apakah iblis memiliki bintang-bintang jatuh yang melakukan perintahnya? Dia adalah bintang yang jatuh, tetapi apakah dia memiliki bintang-bintang yang jatuh? Ya. Apakah Yesus adalah bintang pagi yang terang? Ya. Apakah dia juga memiliki bintang-bintang yang melakukan perintahnya? Tentu saja, tapi itu bukan bintang-bintang yang jatuh, melainkan bintang-bintang yang tetap di langit yang memancarkan cahaya.